dalang sak pengrawitnya itu dijamu makan minum, dan minumannya dikasih racun sehingga semuanya meninggal di keraton. Ini yang Ini mana? yang Ratu Malang. Ratu Malang. Yang kakaknya namanya Dewi Roro Ismi. Yang dilihat Pak Jito dalam sumber spiritual jenengan nggih. Jadi ular naga itu mengelilingi benteng ini. Bertemu dengan Pak Jito sebagai juru kunci di Ratu Malang. Betul. Begitu Pak Jito nggih. Sudah berapa tahun menjadi juru kunci di sini Pak Jito? Kurang lebih 25 tahun. Turun temurun kah? Ya. Dari ayah sampai ke jenengan. Ya. Artinya dari kakek buyut dulu sudah. Ya, Pak Jito. Ya. Siapa Ratu Malang Pak Jito? Ratu Malang adalah istri dari Dalang Panjang Mas. Dan beliau untuk lokasi rumah aslinya begitu di daerah mana? Itu dari Pati ya Ratu Malang itu. Sedangkan Panjang Mas dari Mataram, Jogja. Aslinya ini juga terikut area atau daerah kekuasaan Mataram. Mataram. Gitu. Oke, kita penasaran untuk masuk ini Pak Jito. Oh, ya. Ngapunten, silahkan. monggo. Nah, memasuki area sini Pak Jito, kita sudah dapati beberapa makam nih. Boleh dijelaskan untuk ini yang di depan ini? Para pengrawit atau wiyogo. Karena memang ada hubungannya dengan dalang atau pewayangan begitu. Dalang kan istrinya Ratu Malang. Itu kan seorang dalang pertama Mataram yang syiar agama melalui media wayang. Dia yang merubah wayang beber menjadi wayang satu-satu. Oke. Dia murid Sunan Kalijogo. Raden Panjang Mas itu ya, suami dari Ratu Malang gitu ya. Nah, saya sempat beberapa melihat begitu atau membaca ada kisah begitu yang boleh dikatakan mungkin tragis atau apalah sedih. Seperti apa singkatnya Pak Jito? Karena seorang dalang Panjang Mas, seorang dalang pertama Mataram yang waktu itu diundang sama Raja Amangkurat I untuk bermain wayang di keraton. Terus tahu kok sindennya atau sindennya cantik, dia mau diminta sama beliau Amangkurat, tapi beliau Panjang Mas tidak mengizinkan. Selang beberapa hari lagi dia diundang lagi ke keraton. Sebelum bermain wayang, para pemusik atau dalang pengrawitnya itu dijamu makan minum, dan minumannya dikasih racun sehingga semuanya meninggal di keraton dan dimakamkan di sini. Di makam ini namanya Antakapura yang artinya istana kematian. Gitu. Iya, Pak Jito. Ya. Itu berarti di akhir cerita katakan. Di akhir cerita dari seorang selir Raja Amangkurat I yang dimaksud dengan Ratu Malang tadi meninggalnya secara bersamaan dengan karawitan Priyogo. Kalau Ratu Malang enggak. Ratu Malang bunuh diri karena enggak mau diperiksa sama Amangkurat. Gitu. Para dalang atau pemusik dan sindennya kan dikumpulkan jadi satu, tapi Ratu Malang disendirikan di Kaputren, tidak ikut racun. Tapi meninggalnya tetap dimakamkan di sini. Di sini. Oke. Mungkin boleh melihat untuk makam dari Ratu Malang. Ratu Malang sama Dalang Panjang Mas. Dalang Panjang Mas ya. Ya. Panjang Mas. Panjang Mas. Ini makam beliau. Ini makam Ratu Malang. Jadi ini yang mana? Yang Ratu Malang. Ratu Malang. Yang kakaknya namanya Dewi Roro Ismi. Terus ini Mban Kamti, terus para dayang-dayangnya. Sebentar Pak Jito, yang ini adalah kakaknya, namanya Dewi Roro Ismi. Dewi Roro Ismi. Terus yang ini dayangnya. Terus ini mbannya, pembantu utamanya. Ini adalah pembantu utamanya, namanya Mban Kamti. Mban Kamti. Terus yang di sana dayangnya juga. Oke. Ini para wiyogo-wiyogonya yang di bawah itu. Yang ini sama di bawah itu wiyogo-wiyogonya. Boleh diceritakan Pak Wito kalau dari sisi ukuran begitu ya.
Ini kan seperti enggak, cuma nisannya aja diperkecil. Maaf ya. Enggak, maksudnya saya melihat secara nyatanya di sini kalau dari ukuran kan kecil toh gitu. Tapi ini adalah makam para pengrawit, karena apa ya? Dulu ditemukannya berantakan, cuma buat diperkecil aja. Oh gitu. Artinya buat bukan dalam kondisi aslinya enggak kondisinya enggak seperti ini, kan udah direhab Mas, ditemukan tanah udah ada nih, ada lepotnya kan. Itu punya panjang. Tapi yang masih dalam kondisi ditemukan asli ini masih utuh. Ini masih utuh Mas. Dari dulu seperti itu Pak? Iya. Boleh sedikit dilihat Pak gitu? Oh ini masih utuh. Oh gitu ya. Oh ini juga masih utuh. Yang direnovasi? Yang itu Ratu Malang, terus ada yang banyak direnovasi itu. Terus kemana ini Pak Wiji? Itu Dalang Panjang Mas. Dalang Panjang Mas, oke. Dan juga para pemusiknya teman udah direnovasi pakai di playpol ini. Oh, jadi wiyogo-wiyogonya juga dimakamkan di sini semua. Dan kematian mereka diracun. Ini makam beliau Dalang Panjang Mas, Dalang Soponyono. Yang ini. Oke. Murid dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Ada keterangan tertentu kenapa kok Dalang Panjang Mas yang merupakan suami sebetulnya dari Ratu Malang terpisah untuk lokasi? Kan udah diangkat sebagai permaisuri raja sama Amangkurat. Gitu ya. Gambarnya sudah ratunya. Ya. Pak Jito. Ya. Kondisi di sini dengan lokasinya yang berada di atas bukit. Ada cerita-cerita tertentu enggak yang berkaitan dengan mistis terutama? Ya karena di sini dekat dengan keratonnya Mas. Keraton dari Amangkurat I sendiri? Iya, dekat. Mungkin kalau nggak ada pohon-pohon ini kelihatan dari sini. Di daerah mana? Di bawah? Di Pleret, di bawah sana. Sekarang masih ada enggak? Sekarang buat SMP SMA. Oh, tinggal ini. Tinggal pondasi keratonnya. Pondasi keratonnya saja. Oke. Ya, seperti yang saya tanyakan barusan, ada nggak cerita-cerita yang berhubungan dengan mistis begitu? Ya kalau apa ya, gaib-gaibnya pasti ada tuh Mas. Penjaga-penjaga juga ini kan jenengan kan sudah 20 tahun toh. Kalau penjaganya pengalaman spiritual jenengan lah. Ya kalau masih ada penjaganya pasti ada. Itu ada harimau putih, harimau lore juga ada, terus ular besar masih ada. Ular besar. Itu mengelilingi tembok benteng ini. Ular naga gitu. Iya. Jadi Pak Jito melihat sendiri itu? Iya. Terus sosok dari Ratu Malang yang merupakan wanita cantik sampai raja ingin memilikinya sampai dijadikan selir dan diambil paksa katanya gitu gitu. Diambil paksa. Pernah nggak terlintas sosok astralnya begitu, dimensinya dari sana memperlihatkan? Ya kalau cantiknya, kalau Mas pernah lihat seperti Kareena Kapoor itu, bintang film India itu. Oh, Kareena Kapoor. Ya, seperti hampir mirip seperti itu. Ya, ini sumber spiritual jenengan, ya. Jadi mungkin pemirsa ada beberapa versi begitu. Yang penting dari jenengan yang berbakti katakan menjaga makam ini muncul seperti itu. Oke. Cuma kulitnya nggak terlalu putih. Oke, Pak Jito. Ya. Mungkin dari suatu bangunan yang ini, yang saat ini ada beberapa bagian yang runtuh. Kondisi ditemukan pada waktu awal. Memang seperti inikah atau gimana? Sudah seperti ini. Sudah runtuh seperti ini. Ini untuk ketebalan dari pagarnya ini, ketebalan benteng itu 1 meter 10 cm. 1 meter 10 cm. Luasnya masih di daerah sini saja kah atau? Iya, masih di sini aja. Oke. Mungkin boleh memutar lagi Pak Jito. Di situ kan boleh, monggo. Ada semacam apa? Balai atau apa itu? Itu tempat istirahat aja Mas. Kalau hujan atau berjara hujan kan bisa berteduh di situ. Oh, gitu. Kalau yang di sana Pak, yang bangunan itu sendang mata air. Itu dulu mah buat makam Ratu Malang, tapi kan keluar air sampai sekarang enggak pernah kering. Boleh diantar Pak Jito? Boleh. Monggo. Kita ke Sendang ya. Karena gini Pak Jito, ada beberapa artikel yang ketika
di situ saya baca gitu menerangkan justru merupakan liang lahat yang belum selesai gitu. Udah liang lahat sudah selesai, tapi jenazah sampai sana airnya keluar. Dan Amangkurat menunggu selama 7 hari 7 malam tidak kering. Terus malam yang terakhir Amangkurat itu bermimpi bahwa Ratu Malang sudah berdampingan dengan beliau. Terus minta dimakamkan dekat beliau, terus dipindah sini, tapi disekat karena sudah dianggap sebagai permaisuri raja. Gitu. Yuk kita Ke Sendang. Oh iya, termasuk ini Pak Cito, mohon maaf. Ini relief wayang. Saya penasaran dengan yang ini gitu. Ini sudah dari dulu. Dari dulu, Mas. Oh gitu. Jadi wayang ataupun relief wayang ini mungkin sebagai simbol begitu. Ya. Bahwasanya di sini merupakan Dalang. orang-orang dalam Dalang. tokoh seni pewayangan, Iya. termasuk dalang, yogo, sinden. Oke. Ada ini teman-teman. Relief wayang. Yuk kita ke Sendang yuk. Namanya Sendang apa Pak Wito? Sendang Moyo. Sendang Moyo. Ya. Oke. Tutup Mas, tutup. Ya. Luasnya berapa ini? Ini kurang lebih ya 1 hektaran, Mas. 1 hektaran. Iya. Masya Allah. 20 tahun. Enggak Pak Cito, ini berapa? 20 tahun ya Pak Cito? 25 tahun. 25 tahun. Kita ngikutin Pak Cito dari belakang menuju ke Sendang Moyo ya. Ini dari dulu ini juga relief wayang, Mas. Mana Pak Cito? Ini udah hilang semua. Oh, ternyata dulu di sini. Masih kan? Belum masih. Oh iya, Tapi kan teman-teman. terkikis waktu Mas, kena panas, Jadi, kena hujan, Dinding jadi yang rapuh. mengelilingi kompleks pemakaman ini dipenuhi dengan relief wayang. Iya. Cuman karena termakan zaman ya. Termakan Pak Cito. waktu saja. Oh iya. Kena panas, kena hujan. Oh hemane rek. Kena hujan. Ya kena panas hujan kan keropos kalau batu Iya putih. betul. Batu Kalau batu putih. andesit ya enggak. Beda dengan batu andesit ya. Ya. Di kisaran tahun berapa Pak Cito? Tahun Dibangunnya 1665. kompleks pemakaman ini. Tahun 1665. 1665. Terus ditemukan tahun 1960-an. Oh. Nah, itu udah. Setelah zaman kemerdekaan ya. Iya. Udah apa ya? Terbengkelai beratusan tahun. Iya. Berarti ini memang benar-benar Sendang. Iya, memang untuk mau makam. Sendang terus untuk dibuat suatu makam khusus sebetulnya. Iya, dulu mau buat makam khusus Ratu Malang, tapi kan keluar air sampai sekarang enggak pernah kering. Oh gitu, Masya Allah. Iya. Sebetulnya Ratu Malang Mau dimakamkan dari di sini. keinginan Amengkurat I mau dimakamkan ke Di sini. sini, iya. Di sini. Karena keluar air sehingga Nggak nggak jadi. Ya. Oh gitu. Oke. Baru ada orang bersemedi, Iya, orang Belanda itu. luar biasa. Ini batu kotak wayang, Mas. Yang dulu mau buat makam buat tempat menyimpan wayang. Apa Pak Cito? Ini batu kotak wayang. Batu. Tempat menyimpan wayang dalang panjang, Mas. Batu utuh kah? Batu itu. Termasuk di sini juga banyak reliefnya. Enggak, ini enggak ada Yang di reliefnya. sini enggak ada relief. Cuma ketebalan batang kalau ini 2 meter 10 cm. Kalau yang sana 10 justru meter. ini yang lebih tebal. Lebih tebal. Pantesan mau dijadikan ini ya. Istana. Istana ya. Antakapura artinya istana kematian. Istana kematian. Iya. Ngeri Pak namanya, Pak. Iya. Istana kematian. Pak Cito ini. Ini buat penampungan air hujan aja. Oh gitu ya. Biasanya kalau peziarah datang ke sini ramainya itu di hari-hari apa Pak Cito? Enggak ramai, Mas, tapi setiap malam atau siang ada. Oh pasti ada yo. 1-2 orang pasti ada yang berziarah sini. Kebanyakan malah orang jauh-jauh, Mas. Yang dilihat Pak Cito dalam sumber spiritual nyenengan nggih. Jadi ular naga itu Mengelilingi benteng ini.
Wih. Ya sebesar pohon itu Mas. Ular naga sebesar? Itu loh, yang pohon yang radu alas itu yang tengah itu loh. 1, 2, 3 yang paling sana. Semua lingkar ini Mas. Wih. Kepalanya kepalanya di pintu masuk itu. Sama ekornya di pintu masuk. Jadi memutari ya? Ya, mengelilingi. Jalan terus Mas. Istilahnya, muter terus? Muter terus jalan itu. Enggak diem, enggak jalan, muter terus. Ularnya itu muter aja gitu ya. Pak niki struktur niki termasuk tak Pak? Termasuk kuno. Ya ini. Yang asli kan ini. Ini maksudnya asli pembatas di paling Benteng. luar. Oh, benteng. Iya, benteng sana. Sampai sana. Tadi ini benteng, teman-teman. Dari bata putih atau Batu kapur? putih. Jadi pembangunan Ini Pak yo. pertama itu ya benteng ini, Benteng. bukan makam ya? Ayo makam benteng. Buat makam, benteng buat makam. Karena jarane istana Nah, istana. Termasuk itu Pak yo. iya, sampai sana. Iki lho kan, iki lho kan. Asli kan iki lho. Ya iki ono iki. Tanah roboh to, Mas. Iya. Ini berada di mana untuk domisili ataupun alamat lengkap di sini Pak Cito? Gunung Kelir, RT 1 RW 19, Pleret Bantul. Oke. Kenapa dinamakan Gunung Kelir Pak Cito? Karena itu ada relief wayang seperti pakliran wayang toh Mas. Oh gitu. Jadi dinamakan Gunung Kelir karena Nah, kan ada pakliran seperti di kelir. setiap dinding Kan ada relief wayang. ada relief wayang berkelir gitu ya. Ya. Nah, itu loh kelihatan. Ini kan masih loh Mas, ini masih. Loh ini loh. Masih Ini ada. relief wayang ini loh. Ya karena terkikis waktu, kena hujan, kena panas kan apa ya? Batunya kan keropos.